Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Nadia Venika dan rekan saya Silvi Lisandi. Kami akan memaparkan hasil kerja kami mengenai sistem persamaan jar dengan menggunakan Gauss-Seidel pada program C++. Di mana Gauss-Seidel adalah metode yang menggunakan proses iterasi hingga diperoleh nilai-nilai yang berubah. Baiklah, langsung saja ke program. Kami menggunakan 4 variabel. Yang pertama, ustrip, di mana berfungsi untuk input atau output cout atau cin. Iomanip berfungsi untuk mengatur tampilan pada layar, dan Met.h berfungsi untuk mengoperasikan matematika, dan Windows.h berfungsi untuk menghapus tampilan program sistem CLS. Baik, langsung saja kita ke program utama. Di sini kita diperintah untuk memasukkan banyak persamaan, dan ini menggunakan tipe data double. Dan for ini berfungsi untuk pengulangan persamaan ke dan baris ke. Selanjutnya, di sini berfungsi untuk menampilkan banyak persamaan, dan for ini berfungsi untuk pengulangan kolom ke, dan ini cout baris ke ini menampilkan banyaknya baris dan kolom. Cout n ini berfungsi untuk baris baru atau enter pada tampilan. Dan di sini kita diperintah untuk menginput nilai hasil baris. Sistem CLS ini berfungsi untuk membersihkan tampilan output. Selanjutnya, di sini akan membentuk matriks pada program, dan for ini berfungsi untuk pengulangan baris, dan for ini berfungsi untuk pengulangan pada kolom, dan cout ini berfungsi untuk menampilkan bentuk matriks. Selanjutnya, kita masukkan nilai awal variabel, dan for ini berfungsi untuk pengulangan banyaknya nilai awal. Selanjutnya, perintah untuk menginput nilai awal, dan for ini berfungsi untuk pengulangan baris, dan for ini berfungsi untuk pengulangan nilai daerah hasil matriks, dan if ini berfungsi untuk pernyataan kondisi, dan for ini berfungsi untuk pengulangan pada kolom. Selanjutnya, double ini berfungsi untuk penyimpanan nilai baris kolom, dan ini menginisialisasikan nilai entry matriks sama dengan nilai daerah hasil matriks, dan ini berfungsi untuk penyimpanan nilai daerah hasil matriks. Selanjutnya, kita dipilih untuk penyelesaian berdasarkan yang pertama error atau yang kedua iterasi, dan cin ini berfungsi untuk menginput pilihan yang kita pilih. Langsung saja di sini if ini berfungsi untuk pernyataan kondisi jika memilih satu dengan epsilon. Selanjutnya kita masukkan nilai epsilonnya. Selanjutnya ini berfungsi untuk menampilkan iterasi dan mengatur lebar pada tampilan, dan for ini berfungsi untuk perulangan isi kolom matriks, dan y ini berfungsi untuk menginisialisasikan y sama dengan nilai perhitungan Gauss-Seidel, dan x ini berfungsi untuk nilai matriks kolom ke i dan baris ke n, dan for ini berfungsi untuk perulangan baris matriks, dan if ini berfungsi untuk pernyataan kondisi, dan x ini berfungsi untuk menginisialisasikan rumus perhitungan Gauss-Seidel, dan ini berfungsi untuk nilai matriks yang didapat dibagi matriks AII, dan if ini berfungsi kondisi membandingkan nilai terbaru dengan terakhir, dan flag ini berfungsi untuk variabel yang digunakan untuk proses pencarian karakter. Selanjutnya, ini berfungsi untuk perulangan akan berhenti jika epsilon lebih dari kecil dari 0.0001. Selanjutnya, for ini berfungsi untuk pengulangan banyaknya xi, dan ini berfungsi untuk menampilkan nilai dari solusi. Ini return 0 ini menyatakan hasil keluaran dari fungsi main. Selanjutnya, ini if pilih 2 berfungsi untuk pernyataan kondisi jika kita memilih penyelesaian 2 secara iterasi, dan sini kita diperintah untuk memasukkan banyaknya iterasi. Langsung saja, sini akan membentuk tabel pada layar, dan y ini berfungsi untuk menginisialisasikan sama dengan y sama dengan nilai perhitungan Gauss-Seidel,
dan X ini berfungsi untuk nilai matriks kolom ke dan baris ke, dan for ini berfungsi untuk pengulangan baris matriks. Dan if ini berfungsi untuk pernyataan kondisi, dan X ini berfungsi untuk rumus perhitungan menggunakan Gauss-Seidel. Selanjutnya, ini berfungsi untuk nilai matriks yang didapat dibagi matriks AII, dan if ini berfungsi untuk kondisi membandingkan nilai terbaru dengan nilai terakhir, dan flux plus ini berfungsi untuk variabel yang digunakan untuk pencarian karakter, dan Cout ini berfungsi untuk mengambil hasil perhitungan Gauss-Seidel. Selanjutnya, Cout n ini berfungsi untuk fungsi baris baru, dan Cout plus ini mencatat beberapa kali terjadi looping tersampai dengan batas yang ditentukan. Selanjutnya, Cout solusi. Ini menampilkan teks ke layar, sehingga for ini berfungsi untuk perulangan untuk mencari banyaknya XI, dan Cout ini berfungsi untuk menampilkan nilai dari solusi. Dari 0 ini menyatakan hasil keluaran pada fungsi main. Selanjutnya, langsung saja kita run, karena ini sudah saya siapkan untuk mempersingkat waktu. Di sini saya memasukkan banyaknya persamaan 8. Ini angka-angka sudah saya masukkan, lalu saya enter. Di sini kita diperintah untuk memasukkan nilai awal variabel, yaitu 0, 0, 0, min 1, 0, 1, 0, 0, dan kita disuruh memilih penyelesaian berdasarkan apa. Maka saya masukkan pilihan dengan berdasarkan nilai errornya. Pilih 1, masukkan epsilonnya, yaitu 6/10. Selanjutnya, ini iterasinya sampai 9 dan menghasilkan nilai X 0 sampai sini, sehingga solusinya kita dapat X 0 ini sampai X7. Kita bandingkan dengan aplikasi iDomed. Ini hampir sama ya guys. Ini sama ya dengan perbandingannya. Di sini kita juga bisa memilih penyelesaian berdasarkan iterasi. Misalnya, kita memasukkan iterasi sama dengan 20, maka dia akan menghasilkan solusi yang sama. Baik, langsung saja kita coba. Saran kembali. Maaf ya, ada sedikit keterlambatan. Kita masukkan persamaan sebanyak 8. Kita masukkan angkanya kembali.